Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Astinelisha Aziza dengan NIM 860514567 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UPBCC UT Malang. Baik, dalam video ini saya ingin mempresentasikan yaitu pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Video ini untuk memenuhi tugas 3 sesi 7 mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan yaitu tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, pilar dalam secara literal mengacu pada makna tiang penguat atau dasar yang pokok. Selain itu, pilar juga dimaknai sebagai penopang atau penyangga. Dalam pendidikan, pilar adalah penopang atau penyangga pembangunan pendidikan atau pengikat sistem pendidikan. Pilar-pilar pendidikan yang mengacu pada UNESCO di tahun 1996, di mana pilar-pilar tersebut dianggap sebagai prinsip yang mendasari pengajaran dan pembelajaran serta desain kurikulum untuk pendidikan abad ke-21. Pilar pendidikan ini terbagi menjadi 4 pilar. 4 pilar ini mendidik kita agar belajar dalam upaya untuk menopang pembangunan pendidikan saat ini maupun masa yang akan datang. Yang pertama adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui. Untuk mengetahui sesuatu, maka kita perlu belajar untuk menggabungkan pendidikan umum kita yang luas dengan cakupan mendalam dari subjek yang kita pilih sebagai landasan untuk belajar sepanjang hidup. Yang kedua adalah learning to do, belajar untuk berbuat atau berkarya. Pilar ini memberikan penjelasan bahwa kita seharusnya belajar untuk berbuat atau bertindak atau berkarya dalam segala situasi dan kondisi. Baik, yang ketiga adalah learning to live together, yang artinya belajar untuk hidup bersama. Pilar ini mengajarkan kita prinsip untuk senantiasa dapat hidup bersama, hidup berdampingan dengan orang lain, dan komunitas lain tanpa adanya perselisihan yang berarti. Yang keempat adalah learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Pilar ini menopang kita dalam mengembangkan kepribadian kita dalam menerapkan penilaian yang independen dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk tujuan bersama. Baik, dan yang kedua adalah prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara sejatinya menekankan bahwa guru bukan hanya sekedar pengajar, melainkan sosok penuntun yang adaptif bagi tumbuh kembang murid. Dengan melalui sistem Among, proses belajar mengajar berfokus pada pemenuhan kebutuhan anak sesuai kodratnya. Yang pertama, prinsip dasar pendidikan adalah ing ngarsa sung tulodo, artinya menjadi teladan saat pemimpin. Dan yang kedua adalah ing madya mangun karsa, yang artinya membakar semangat saat membaur. Dan yang ketiga adalah tutwuri handayani atau mengawal dan mendukung kemandirian. Yang ketiga adalah analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Yang pertama adalah relevansi prinsip ing ngarsa sung tulodo dalam era digital adalah bagaimana guru serta orang tua harus menjadi teladan etika digital. Anak akan mencontoh orang dewasa dalam penggunaan gadget dengan memberikan contoh nyata seperti tidak menyebarkan hoaks atau menyontohkan etika sopan santun dalam menggunakan gadget. Yang kedua adalah relevansi prinsip ing madya mangun karsa dalam era digital adalah dalam prinsip ini menekankan kehadiran pendidik sebagai fasilitator untuk anak-anak agar menumbuhkan kehendak belajar mandiri. Orang tua sebagai mitra diskusi digital yang menemani anak menjelajahi internet. Dan yang ketiga adalah relevansi prinsip Tutwuri Handayani dalam era digital adalah memberikan kebebasan terkontrol bagi anak supaya mandiri, bereksplorasi, dan tanggung jawab. Memberi kepercayaan terkontrol kepada anak untuk mengeksplorasi
minat dan bakat mereka dalam internet. Dalam penerapan prinsip pendidikan, munculnya sebuah tantangan yang mempengaruhi penerapan dan pelaksanaan prinsip pendidikan. Tantangan tersebut adalah kalah saing dengan pengaruh buruk influencer, banyaknya orang tua yang gagap dengan teknologi atau gaptek, serta sebuah ancaman keamanan siber dan kecanduan algoritma dan ketimpangan akses internet serta perangkat teknologi. Contoh aktual, guru dengan menggunakan platform pembelajaran daring seperti Google Classroom dan Zoom. Sekolah menerapkan pendidikan karakter melalui etika bermedia sosial. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan video untuk kegiatan pembelajaran agar meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Orang tua dan guru bekerja untuk mengawasi dalam penggunaan gadget pada lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah refleksi singkat. Tantangan terbesar dalam pendidikan informal saat ini bukan pada canggihnya gawai, melainkan pada kehadiran jiwa orang dewasa di dekat anak. Dengan menjadi teladan digital yang bijak, bersedia meluangkan waktu untuk mendampingi anak di tengah banjir informasi dan memberi kepercayaan yang bertanggung jawab adalah kunci yang utama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.